Halo Mas Nur, apa kabar Mas Nur? Ya, alhamdulillah. Makasih banyak, Mas. Kita akan ngobrolin tentang filsafat Stoa ini Mas Nur ya. Yang lagi ngehit akhir-akhir ini Ya. tentang stoicisme atau filsafat Stoa yang nanti akan dikupas secara tasawuf seperti biasa dari sudut pandang sufisme Mas Nur. Ya. Mungkin sedikit saya hantarkan Mas Nur ya. Oke. Jadi filsafat Stoa ini didirikan oleh Zeno dari Citium ya, karena dalam sejarah filsafat kan ada dua Zeno dari Citium dan Zeno dari Elea. Nah ini Zeno dari Citium, kira-kira 2300 tahun yang lalu. Udah lama sekali ya, tapi ajaran-ajarannya nanti akan kita lihat. Sangat relevan dengan kondisi kita yang sedang pagebluk ini. Sedang pandemi Mas Nur, saya juga Ya, pernah ngalamin ya. ngalami juga sebulan lalu baru sembuh, dan memang ajaran Stoa ini membuat saya juga bisa bertahan melewati pandemi yang tidak ringan ya. Mungkin juga teman-teman ada yang ngalami. Ini filsafat Stoa ini sangat menarik Mas Nur untuk digali gitu ya dalam keseharian ketika kita menghadapi situasi penuh kehilangan saat ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, dan banyak juga teman-teman yang mungkin kehilangan saudaranya, Ya. orang tua, dan kita juga banyak kehilangan teman-teman ya. Teman-teman, ya. Di timeline kita Ya. hampir tiap hari ngucapin innalillahi ya karena pagebluk ini, dan semoga teman-teman sehat semua nih yang Amin, amin. menyimak Ya. video ini. Oke Mas Nur, Ya. salah satu hal yang diajarkan oleh filsafat Stoa ini adalah bagaimana mengendalikan hal-hal yang ada dalam diri kita. Artinya hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Tidak usah menyita perhatian kita gitu. Kita sebenarnya hanya bisa mengendalikan persepsi Mas Nur ya. Nah ini gimana kalau dilihat dari tradisi tasawuf atau sufisme Mas Nur ya, bahwa kita diajarkan untuk mengendalikan hal yang bisa dikendalikan, dalam hal ini adalah persepsi Mas Nur. Ini kalau dilihat dari tasawuf atau sufisme gimana Mas Nur sebenarnya? Dan kebetulan kalau kita masuk dalam ajaran sufisme, jadi hal yang pertama yang mesti dikendalikan itu kan, itu disebut dengan alam khayal kita. Alam khayal. Alam khayal. Jadi kalau teman-teman misalnya ngikuti YouTube kita itu kan, itu salah satu pembahasan di situ adalah bagaimana kemudian kita itu berusaha untuk mengendalikan yang disebut dengan, kalau dalam perspektif Rum itu kuda liar. Kuda liar. Kuda liar itu alam khayal. Kenapa disebut kuda liar? Karena dia berlari dari satu file ke file yang lain. Jadi dalam diri kita ada file-file yang sudah tersusun rapi, dikendalikan oleh jiwa kita, disebut dengan alam khayal. Nah di situ seperti ada file-file yang sudah tersusun, dan kuda liar ini keluar masuk dia dari satu file ke file yang satu. Nah biasanya tanpa kita sadari, tanpa kita kontrol, dan itulah yang membawa kita ke dalam situasi, ke situasi lain, dalam satu keadaan lain, dan satu rasa ke rasa yang lain. Seperti itu. Kalau masa sekarang itu menyebutnya kadang kita dibawa ke masa lalu atau masa datang gitu. Seperti itu, justru dari file-file yang kita buat sendiri. Ya, itu memang jalan yang manusia mesti tempuh pertama kali adalah dengan mengontrol tadi alam khayal. Nah, terkait dengan khayal itu Mas Nur ya, kita saat ini mau bicara tentang kebahagiaan Mas Nur ya, dalam perspektif Stoa dan sufisme gitu. Terkait dengan alam khayal tadi, menarik ketika ada survei panik nasional gitu ya. Ternyata banyak orang itu yang begitu panik, begitu stres dengan keadaan gitu Mas Nur ya. Banyak orang yang lebih takut dengan stres itu sendiri gitu. Jadi gini Mas Nur, mungkin saya persimpel adalah yang membuat lebih stres sebenarnya bukan stres itu sendiri adalah, tapi reaksi kita terhadap stres gitu ya. Jadi fakta objektif ini dibikin lebih lebay oleh persepsi kita. Betul. Nah kalau para sufi atau tasawuf sendiri mengajarkan bagaimana kita mengendalikan istilahnya ekspektasi terhadap persepsi ini Mas Nur ya, biar kita nggak diperbudak oleh imajinasi masa depan maupun ketakutan masa lalu ya. Di kitab Masnawi, kebetulan nanti saya bacakan ya. Jadi kitab Masnawi, kitab pertama itu kalau kita masuk Masnawi kan semuanya kisah ya. Tapi sebenarnya kisah itu adalah seperti tuntunan untuk bagaimana kemudian dari kisah ini kita bisa mengambil poin-poin penting. Seperti tadi yang Mas Rahman sampaikan ya, bagaimana kemudian kita bisa beralih itu dari satu fenomena yang terjadi dalam diri kita itu kemudian kita bisa kendalikan. Nah ini
saya bacakan dari Masnawi bait 152. Jadi kata Rumi, jika duri telah masuk menembus kaki, betapa sulit menemukan dan mengeluarkannya. Bayangkan jika duri menusuk hati, bagaimana menemukannya? Tolong jawab aku, kata Rumi. Nah, kata Rumi, saat duri menusuk kaki, kaki mesti diletakkan di atas lutut. Lalu mulai mencari-cari duri dengan ujung jarum. Jika tak ditemukan, lubang luka mesti dilembabkan dengan lidah. Jadi ajaran pertama itu tenang. Tenang boleh. Ya. Jadi ini kisah yang menarik karena di sini nanti ada satu perumpamaan ketika duri itu menusuk ke bawah ekor keledai. Jadi keledai tak tahu bagaimana mengeluarkan duri itu. Keledai hanya bisa melompat kebingungan. Jadi justru yang dia buat, justru duri itu semakin dalam, menusuk ke dalam. Kenapa? Karena dia tidak punya kesanggupan untuk bagaimana mengontrol itu dalam ketenangan, ya. Dalam ketenangan itu. Nah, yang mesti dilakukan pertama itu adalah belajar untuk diam. Dari diam itu melahirkan ketenangan. Dari ketenangan itu dia akan tahu bagaimana cara mengeluarkan duri dari dalam dirinya, seperti itu, Mas. Iya. Menarik sekali. Jadi pertama kali harus tenang, harus diam, ya. Mas Nur ya. Ini sangat relevan dengan kisah pendiri mazhab Stoa sendiri, Mas Nur ya. Jadi Zeno waktu itu seorang saudagar. Dia mungkin kalau saat ini mungkin konglomerat gitu ya, yang bisnis ekspor impor. Terus kapal yang ditumpanginya itu karam ternyata, Mas Nur. Kapalnya karam dan seluruh dagangannya hilang. Dia akhirnya terdampar di Athena. Bisa kita bayangkan ya, misal seorang konglomerat seluruh barang dagangnya hilang gitu. Terus yang dilakukan Zeno menariknya adalah dia datang ke toko buku, Mas Nur. Oh, gitu. Dia datang ke toko buku dan dia tertambat pada buku filsafat. Nah, ini menarik. Dari situlah akhirnya dia belajar filsafat di Athena yang memang saat itu udah menjadi kota buku filsafat. Apa yang dia baca? Nah, itu dia. Saya tidak disebutkan. Nah, tapi dari sini saya jadi membayangkan gitu ya. Mungkin Zeno saat itu berusaha untuk tenang, untuk diam, dan dia mencari inspirasi dari belajar itu gitu. Nah, yang menarik adalah salah satu ajaran Stoa ini mengajarkan agar biarlah peristiwa terjadi itu ya sebagaimana adanya, tidak seperti yang kita inginkan gitu. Maka semuanya akan membaik, kata dia. Nah, kita kan biasa untuk apa ya? Mungkin akan merasa bahagia kalau semua peristiwa itu berjalan seperti keinginan kita gitu. Nah, ini Stoa mengajarkan bahwa ya udah yang mesti terjadi biarlah terjadi sebagaimana mestinya, maka hidupmu akan baik. Berhentilah untuk memaksa takdir sesuai keinginan kita. Ini sangat sofistik nih, Mas Nur, kalau dilihat dari sisi tasawuf nih, Mas Nur. Nah, itu tadi ini kan mengantar kita untuk belajar bagaimana melihat kehidupan kita secara pribadi ya. Sama dengan Rumi kalau kita masuk, Rumi tidak akan memberikan suatu teori. Kita tidak akan temukan suatu teori dalam Masnawi. Yang dia berikan itu seperti seorang murabi, coaching. Bagaimana dia kemudian mengantarkan orang untuk dia bisa menyadari atas dirinya sendiri. Jadi sebagaimana seorang coaching, hal yang pertama dia lakukan adalah melihat di dalam diri kita. Jadi urusan Rumi terhadap kita itu sebenarnya urusan personal. Apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi kita mampu merasakan apa yang terjadi, apa yang kita lewati dalam peristiwa itu, dan kemudian dari situ kita baru menemukan sebenarnya hakikat yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Jadi kalau kita masuk dalam bait-bait Rumi ya, khususnya dalam Masnawi, kita akan menemukan berbagai macam tuntunan untuk belajar bagaimana memaknai diri di dalam diri kita sendiri. Kebanyakan kita melihat diri kita di luar, kebahagiaan kita dari luar, kenikmatan kita dari luar, derita juga dari luar. Sehingga itu kata Rumi, kita tidak punya derita sendiri, kita tidak punya kebahagiaan sendiri, kita tidak punya kenikmatan sendiri. Makanya orang terlena dalam satu bentuk kesendirian. Ini sendiri dengan kesendirian beda, Mas ya. Kadang yang membuat orang lari itu adalah lari dari kesendirian. Tapi bagi orang yang sudah menemukan dirinya di dalam dirinya, gitu, Mas. Jadi menemukan dirinya di dalam dirinya ya. Gitu. Justru dia akan menemukan kesendirian itu sebagai satu bentuk kenikmatan.
Gitu. Jadi dia tidak akan terpengaruh dengan kebahagiaan dari luar, kenikmatan dari luar, derita dari luar. Dia justru mengolah itu semuanya dari dalam. Nah, ketika orang bisa mengolah itu dari dalam, maka dia bisa berkreasi tentang bahagia di dalam dirinya, dia bisa berkreasi tentang derita dari dalam dirinya, dan itu semuanya akan berubah menjadi satu bentuk kenikmatan. Iya, gitu. Ini sangat cocok dengan Stoa ya Mas Nur ya, karena Stoa juga mengajarkan bahwa berhentilah untuk mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita. Itu yang saya maksud, bahwa kadang kita melihat kehidupan itu adalah secara matematika ya. Betul. Seluruh kita kalkulasikan, kalau A berarti ujungnya B, kalau B berarti ujungnya C, seperti itu. Tapi kalau kita flashback di apa yang terjadi di kehidupan kita itu kan kita sadar ya, betapa banyak hal yang kita inginkan tidak terjadi, tapi justru itulah yang membuat kita berdiri saat ini. Iya. Kan? Betul. Menarik sekali Mas Nur. Salah satu hal lain Mas Nur terkait Stoa ini adalah mungkin kalau di Islam kita mengenal tradisi zuhud Mas Nur ya. Zuhud. Ya. Zuhud atau berusaha apa ya zuhud itu? Mengakrabi keterbatasan mungkin ya. Nah, Stoa sendiri kayak Seneca gitu ya. Dia mengajarkan hal yang sama. Dia mengajarkan untuk menciptakan kesulitan. Dia makan dengan roti yang keras, tidur di, kalau sekarang mungkin gembel gitu ya, kayak gelandangan. Dia mengatakan bahwa dengan menciptakan kesulitan seperti itu, ketika kesulitan beneran datang, dia siap gitu ya. Nah, kadang kita kan tidak siap dengan kehilangan, dengan kesulitan, dan kita mungkin akan menyalahkan siapapun termasuk Tuhan ketika kesulitan datang gitu Mas Nur. Nah, ini di Stoa mereka mengajarkan agar kita mengakrabi kesulitan itu bahkan dengan menciptakannya sendiri. Ini mirip dengan laku para sufi klasik Mas Nur ya. Tapi begini, kalau baca sejarah Zeno kan di dalam Stoa ini kan dia orang kaya ya. Orang kaya. Jadi dalam sofistik itu disebut dengan malamatia Mas. Jadi malamatia itu adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan sebelumnya. Tapi kalau saya dari awal meralat, yang ini nggak masuk. Seperti itu. Makanya murabi atau coaching itu akan memberikan instruksi-instruksi yang berkenan dengan personal seseorang. Nah, Zeno karena memang latar belakangnya sebagai seorang yang punya sesuatu ya, maka tentu dia mencoba menemukan sesuatu dari dalam dirinya, itu justru melakukan yang berat-berat seperti ini. Tapi bagaimana kalau memang orang sejak awal itu adalah penuh dengan penderitaan, gitu kan? Bahwa penderitaan itu sebagai bagian dari dirinya, itu tentu dia akan melakukan sesuatu hal yang beda seperti itu. Karena akhirnya tanpa mengkritik dia pun udah kesannya kesulitan gitu. Seperti itu. Gitu. Nah, makanya kalau dalam sofistik ada disebut dengan ajaran malamatia. Jadi melakukan hal-hal yang bertentangan yang dia tidak sukai dari yang sebelumnya. Misalnya dia orang terpandang gitu. Biasanya dia diajarkan bagaimana dia melakukan bersihin got misalnya di depan umum. Yang sebelumnya dia punya kehormatan, kan dia punya gengsi mungkin yang turun itu, justru dengan laku itu bagaimana adalah dia mendidik jiwanya. Jadi inti dari sini adalah bagaimana mendidik jiwa kita. Jiwa kita yang bertentangan dengan apa yang disukai. Itu intinya, Mas. Intinya itu intinya. Jadi bertentangan dengan apa yang disukai. Nah, apa yang disukai itu tiap orang berbeda pastinya. Betul. Seperti itu. Karena kalau kita secara umum ya kayak saya gitu, saya juga nggak menyukai kesulitan, kehilangan, duka, pasti saya nggak, kalau ditawari nggak mau milih gitu. Tapi ada hal-hal yang terjadi begitu saja. Saya teringat Maulana Rumi ya Mas Nur, mungkin bisa dielaborasi lebih, yang mengatakan bahwa musibah itu sesungguhnya adalah hadiah yang dibaliknya banyak berkah itu Mas Nur. Ini Mas Nur yang lebih paham. Ya lebih paham Mas Nur. Nah, terkait dengan musibah-musibah yang dibaliknya ada berkah, kalau menurut tasawuf sendiri gimana sebenarnya Mas Nur? Dari seperti yang pernah kita bincangkan sebelumnya Mas, bahwa derita itu adalah intinya bukan pada derita, tetapi apa yang ada di balik derita. Gitu kan? Makanya kata Rumi, derita itu seperti pintu cahaya yang kemudian dengannya Tuhan
memberikan cahaya ke dalam hati. Jadi seperti jendela. Jadi itu seperti jendela untuk kemudian bagaimana kita terhubung secara totalitas kepada hakikat absolut seperti itu. Tapi kan ini mungkin mudah kita pahami kalau itu terjadi dalam diri kita, Mas. Iya. Luar biasa ini, Mas Nur. Jadi kita coba melihat kebahagiaan dari dua sudut pandang, Mas Nur ya, Stoa dan Sufisme, terutama Sufisme Maulana Rumi, dan banyak kita temukan hal-hal yang senada gitu, Mas Nur ya, antara filsafat Stoa dan tasawuf gitu. Walaupun saya harus mengatakan saya bukan ahli Stoa, Mas Nur ya, hanya penikmat saja gitu. Tapi menarik tadi yang dikatakan terkait dengan imajinasi dan persepsi yang diajarkan oleh filsuf Stoa, dan ini sebenarnya sama dengan ajaran Maulana Rumi ya. Maulana Rumi salah satu bait syairnya mengatakan raja sejati itu bukan yang pikirannya menguasai dunia, tapi dia yang menguasai pikirannya, Mas Nur ya. Tapi ya apapun kondisi kita, saya ingin menutup segmen kita kali ini dengan mengutip Nietzsche, Mas Nur ya. Karena Nietzsche ini banyak ada kemiripan gitu dengan Stoa. Misalnya dengan kata-kata yang simple, amor fati, cintai takdirmu ya. Itu sebenarnya juga yang kalau saya sarikan ya, kita ngomongin tadi untuk bahagia, ya itu amor fati, cintai takdirmu. Gitu ya. Apapun kondisinya. Terima kasih Mas Nur, kita akan bahas mungkin Stoa dengan perspektif yang lain. Teman-teman kalau ada komentar masukan bisa ditulis di kolom chat. Kita bisa diskusi lebih lanjut, Mas Nur ya. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua.